Perkenalkan, nama saya Intan Ismawati dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang business plan untuk tugas atau proyek akhir demi memenuhi salah satu tugas untuk UAS. Nah, di sini ada ide bisnis untuk kalangan IT. Yang pertama ada halaman profil. Untuk nama saya bisa dilihat ya, Intan Ismawati untuk NIM-nya, kemudian Universitas Nusa Putra, programnya Teknik Informatika. Yang pertama ada ringkasan bisnis. Nah, poin pertama di sini ada ide usaha, dan poin kedua kelayakan, dan poin ketiga ada implementasi. Nah, di poin pertama ini untuk ide usahanya saya mengambil sewa kamera traveling dan jasa sewa alat camping atau outdoor. Nah, untuk kelayakannya, jasa yang melayani sewa kamera dan sewa alat camp bisnis ini didasarkan akan teknologi yang terus berkembang serta kebutuhan foto dan kebutuhan barang berkualitas berbagai salah satu media promosi suatu bisnis. Dan kemudian untuk implementasinya saat melakukan traveling, misalnya mendaki gunung, main ke tempat-tempat yang lumayan untuk dikunjungi gitu, atau tempat wisata lainnya. Kemudian bisa juga saat ingin berfoto dengan hasil yang memuaskan atau dengan hasil yang sangat bagus, bisa untuk menyewa jasa alat camping di usaha saya. Nah, kemudian di sini ada profil usaha. Nama usahanya itu Biantara Adventure, yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih berjalan. Dan kemudian jenis usahanya itu seperti jasa sewa, kemudian jenis produknya yang kita tawarkan seperti perlengkapan camping untuk alat-alat kamera. Kemudian tempat usahanya itu ada di Jalan Pelabuhan 2, Tipar, Kota Sukabumi. Nah, untuk kontak personnya ini ada 2, bisa menghubungi yang pertama dan juga bisa menghubungi yang kedua ini. Nah, kita juga mempunyai link Instagram untuk kalian cek di situ apa yang terupdate-nya. Nah, kemudian untuk deskripsi bisnis, usaha jasa spesifik yang akan saya sampaikan ini adalah bisnis sewa kamera dan sewa alat camping. Jenis bidang jasa yang satu ini memang potensinya masih lumayan karena tingginya kebutuhan termasuk orang-orang seperti mahasiswa akan penggunaan peralatan camping dan kamera traveling. Maka dengan kesempatan ini membuka peluang usaha dalam penyewaan peralatan outdoor. Nah, kemudian ada visi misinya. Visinya itu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan peralatan camping dengan harga yang terjangkau dan juga peralatan sewa kamera yang harganya juga lumayan terjangkau, serta proses transaksi yang sangat mudah. Kemudian untuk misinya yaitu menyediakan sistem informasi pemasaran, memaksimalkan kepuasan konsumen, menjadikan rental peralatan yang terpercaya, kemudian memprioritaskan pelanggan, dan yang terakhir menyediakan semua jenis divisi yang berkegiatan di alam terbuka atau outdoor. Nah, tujuan bisnis ini terdapat 4 poin, di mana poin pertama ini menjadikan sebuah bisnis usaha yang dapat memberi tambahan pemasukan bagi pelaksana, dan yang poin kedua menciptakan usaha yang dapat membantu pendaki yang membutuhkan alat pendakian outdoor dan kamera tanpa harus membelinya. Kemudian poin ketiga menjadi usaha yang mendorong para pendaki untuk mengutamakan keselamatan pendaki juga. Dan poin terakhir menjadikan usaha untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik dan tentunya lebih berteksturnya itu tinggi atau HD. Kemudian untuk potensi bisnisnya
penyewaan alat outdoor dan sewa kamera traveling ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan, dikarenakan produk yang disewakan ini sangatlah amat terjangkau dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian untuk analisis SWOT, di faktor internal ada kekuatan dan kelemahan. Nah, di faktor eksternal ada peluang serta ancaman, di mana di kekuatan ini memiliki pangsa pasar yang cukup banyak, kemudian barang yang disewakan bertahan lama, harga sewa relatif terjangkau. Dan untuk di kelemahan, belum memiliki cukup pengalaman, kurangnya sumber daya manusia, modal yang dibutuhkan lumayan banyak. Nah, untuk faktor eksternal seperti peluang dan ancaman, di peluang ini banyaknya konsumen dari kalangan mahasiswa dan pelajar yang gemar untuk mendaki ke pegunungan. Dan kemudian sistem pemasarannya juga cukup mudah. Untuk ancaman bisa terjadi misal rusaknya peralatan yang disewakan, kemudian muncul juga pesaing-pesaing baru. Untuk analisis pasar, di sini ada target pemasarannya atau target pasarnya. Untuk membuat minat pengunjung, kita itu membuat template, terus tampilan serta fitur-fitur yang menarik. Kemudian memasang produk atau stiker serta pamflet untuk memperkenalkan bisnis yang kita garap ini kepada masyarakat umum. Selain itu juga sasaran dari usaha ini kita menargetkan kepada pelajar atau mahasiswa, dan masyarakat umum juga bisa sih, yang penting dia gemar dengan kegiatan di outdoor. Nah, kemudian usaha sewa alat camping dan kamera travel ini juga sasaran utamanya kalangan mahasiswa dan para pecinta alam. Maka dikarenakan itu kita memilih lokasi di sekitaran kota Sukabumi. Kemudian untuk strategi produksinya, kita menyewakan alat-alat dengan harga yang sangat terjangkau dan memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen. Kita juga berusaha menciptakan suatu hal yang baru dalam memberikan pelayanan untuk konsumen agar konsumen juga bisa lebih tertarik dan tidak bosan menyewa di tempat kami. Untuk strategi penetapan harga, ini merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bisa dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini disesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para mahasiswa atau pelajar dan orang umum, serta tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. Nah, untuk produk yang disewakannya, sini ada gambar dan list harganya. Seperti kamera mirrorless dengan harga 80.000 per 3 hari, kemudian kamera GoPro 50.000 per 3 hari, kemudian tripod 30.000 per 3 hari. Nah, untuk produk yang disewakan untuk alat outdoor ini, di sini terdapat tenda cup 4-5 orang dengan harga 45.000 per malam. Kemudian tenda cup 3-4 orang dengan harga 30.000 per malam. Kemudian matras dengan harga 5.000 per malam. Kemudian juga ada hammock. Kemudian tas keril dengan ukuran 45 liter dengan harga 30.000 per malam. Kemudian ada sleeping bag 15.000 per malam. Kemudian ada juga daypacks dengan ukuran 15 liter, ada kompor portable. Kemudian ada sepatu gunung juga yang kami sewakan. Ada headlamp, ada cooking set, dan ada playseat. Kemudian ada trekking pole, ada kursi lipat portable,
dan bendera merah putih. Nah, biasanya yang sering sekali para pendaki atau orang-orang umum selalu menyewa biasanya itu kursi lipat portable, trekking pole, headlamp, kadang kompor, kadang tas keril, dan sleeping bag. Nah, yang paling pasaran itu tas keril dan sleeping bag. Untuk tenda biasanya udah ada atau masing-masing sudah mempunyai. Seperti itu. Kemudian sumber ide bisnis ini muncul pertama kalinya itu dari hobi dan pengalaman, dimana hobi saya itu suka traveling, suka jalan-jalan ke luar kota, dan suka sekali memfoto hal-hal yang menurut saya bagus untuk diabadikan momennya. Kemudian ini juga ada dalam pengalaman, dimana pengalaman saya itu pernah mengikuti organisasi pramuka dan pernah mengikuti camping, dimana kita kadang kesulitan untuk menyewa suatu alat yang memang seharusnya kita butuhkan, atau kekurangan suatu alat yang harus kita sewa. Nah, itu kadang jadi susah untuk mencari alat tersebut atau barang tersebut. Kemudian di sini ada resiko usaha. Resiko usahanya itu terdiri dari 3 poin untuk jenis usaha ini. Dimana poin pertama ini yaitu berkurangnya kualitas produk atau tidak baliknya atau hilang di bawah penyewa. Kadang barang yang kita sewakan ini hilang begitu saja tanpa adanya tanggung jawab dari penyewa tersebut. Nah, ini juga beresiko ketika gunung ditutup dalam kurun waktu 3 bulan, misalnya dari Januari, Februari, Maret, ataupun di bulan lainnya, dengan alasan untuk penghijauan dan pengembalian ekosistem kebijakan Departemen Kehutanan pihak Taman Nasional, sehingga omset yang biasanya kita kelola itu bisa berkurang menjadi 20% dari biasanya. Untuk sumber dayanya, untuk usaha awalnya itu kita itu mengambil 2 orang, di mana yang pertama ini sebagai penanggung jawab di operasionalnya persewaan, dan yang satunya lagi sebagai pemasaran. Ini bisa dilihat ketika satu orang itu sebagai pemasaran itu, kalian bisa melihatnya itu di link Instagram yang sudah dicantumkan tadi. Nah, di situ juga terdapat info-info update mengenai usaha ini bergeraknya sampai mana. Kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, dalam membuat atau memulai sebuah usaha, kita perlu sebuah business plan. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, itu kurang lebihnya itu merupakan business plan untuk usaha jasa sewa. Nah, kemudian tidak perlu yang terlalu rumit juga, karena kalau terlalu rumit akan memakan waktu yang lama. Nah, membuat rencana usaha sangat diperlukan untuk perlindungan usaha kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.